السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب بلوغ المرام الشيخ العلامة الكبير والمحدث الشهير الحافظ ابن حجر الأسقلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehah wal afiyah, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, zikir berjamaah, dan saat ini kita ngaji berjamaah. Mudah-mudahan kita kelak masuk ke surganya Allah juga berjamaah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita masih di seputar kitab Bulughul Maram, kumpulan tentang hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 1292. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu an-narul hatab. Dilarang bagi kalian untuk tidak hasad, yaitu hasad ini kan dengki, ya. Dilarang bagi kalian semuanya agar tidak memiliki sifat hasad. Hasad ini adalah dengki. Dengki itu tidak bisa melihat orang lain memiliki nikmat. Berdatang kena oleh nikmat, ada tetangganya oleh nikmat, dirinya susah. Dirinya benci, dirinya tak senang. Kenikatan tanda hasad di dalam diri kita, penyakit yang harus kita buang. Kenapa kok tidak boleh, kata Rasul? Fa innal hasada, fa inna, maka sesungguhnya al hasada, adapun sifat hasad itu, dengki itu, yakulul hasanati, yakulu memakan al hasanati, beberapa kebaikan. Tetiku lawan panjenengan as-salat, as-sedekah, iktikaf, puasa, tapi hasad di dalam diri kita, apa yang kita lakukan kebaikan dimakan semuanya, yaitu dihilangkan semuanya, dibersihkan semuanya kebaikan yang kita miliki karena kita memiliki sifat hasad. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana ta'kulun nar,
memakan, artinya membakar siapa api an-naru, yaitu apa api al-hatab, kepada kayu yang kering. Lah ini jadi gambaran hilangnya amalan kebaikan sama dengan cepatnya api membakar kayu yang kering. Coba perhatikan mon kaju pas ekelok ben apoi kajuna kering cepat tompes kajuna. Tapi mon kaju becah abid. Nika padana kaju sekereng dimakan oleh dilahap oleh api sobong. Dek sagale sama. Kebaikan yang kita lakukan hilang seketika gara-gara hasad. Makanya perangi hasad, penyakit. Hasad itu tampak atau tidak? Tidak. Hasad itu ada di dalam hati. Kula tak bisa membaca sifat panjenengan cek hasad, tidak bisa. Yang bisa membacanya adalah dirinya. Tak bisa. Walaupun di luar kadang bagus, kadang hatinya hasad, tak bisa. Makanya ini penyakit. Telepon kula panjenengan tak senang nyabos orang andik nikmat, andik kefokusan, abe tak senang, perangi. Seringlah baca istighfar. Perangi, bacalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyaon ke Allah, penyakit ini. Itu yang bisa membakar semuanya. Hilang, Mas. Itu pun mon beda amalan nah. Mon beda kefokusan nah. Seandainya kita tidak memiliki kebaikan, pas ekelok tambah hasad, apa saya ekelok dek sekali. Tadi banyak kebaikan nah, salat cakang, puasana cakang, keng hasad elang seketika. Tak puasa, tak salat, cerai, tak sodako, hasad tompes tambah. Dek sekali. Nah, apa saya kakana Mas? Dek sekali. Lah, oleh karena itulah kula panjenengan anika sering kali, dan ini sering-sering kali, yaitu diulang-ulang di dalam kitab karena kenika penyakit yang paling mendasar. Misalnya kula panjenengan andik penyakit keken. Penyakit keken berak kangkui abe. Tapi mun penyakit hasad, ekelok kepius. Semuanya hilang. Mun penyakit keken tak dampak ke yang lainnya dan. Tapi mun penyakit nikah, penyakit hasad elang kepius semuanya. Ya, silaturahim kita semuanya elang gara-gara seketika hasad, padahal kecil. Hasad kecil. Tak tahu, tak tampak, ini penyakit yang tak tampak yang harus kita obati. Makanya bersama-sama punya mau istighfar, perbanyak kita mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya menghilangkan penyakit hasad? Kula panjenengan menghadirkan Allah di setiap langkah, cek nikmat, cek apa yang terjadi di dunia ini semata-mata nikmat Allah. Dan Allah memberikan nikmat yaitu rata kepada hambanya, cuman takarannya yang berbeda. Lenika. Jadi apa yang terjadi pada orang lain itu nikmat, sokore. Cek benci, cek hasad. Orang lain punya nikmat hatinya kota syukur alhamdulillah, tatang ke maklau orang nikmat moga-moga oleh aki ya nikmat lah. Ni ka doakan. Allahumma ij'alni minhum. Ya Allah, moga-moga tetiaki abdina minhum, dari mereka nikmat yang mereka miliki lah. Ni ka bagus mun andik nikmat. Mun tatang ke malau makacir ma makanan makacir ma deje malau ma bersama macam tatang ke andik kecubaan tua kia Allahumma yahfad. Moga-moga ajunan alindungi ya Allah. Allah yahfad. Moga-moga ajunan alindungi ya Allah. Ajaga abdina dari kejahatan tatang ke abdina. Lain mun andik nikmat tua moga-moga ngaulia barokana nikmat tatang ke. Lain nikmat nikah yang harus kita syukuri. Mun abek nikah pun kakapi nikah dalam nikmat Allah beres, tak pernah abek. Untuk punya mana? Dengki, hasad, dengkian. Kini kata tanda-tanda. Perangi kini kaki, perangi. Perangi. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ayat hadis yang ke selanjutnya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ad-dhulmu, adapun kezaliman, zulmu, kezaliman, zalim ni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim terhadap diri, zalim terhadap orang lain, zalim kepada makhluknya Allah. Yang membuat orang lain tergores, yang membuat orang lain tersiksa, yang membuat diri ini dosa. Kenika yang mana zalim. Banyak macam kezaliman. Zalim terhadap diri kita, zalim terhadap orang lain. Ini banyak kezaliman. Ad-dhulmu, adapun kezaliman itu dhulumatun yaumal qiyamah. Itu akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Tetapi apa yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan, dekian teti petang dekian, kegelapan di hari kiamat. Oleh karena itulah berempat carana Al-Quran toron keangkui masalamat kula ben panjenengan dari kegelapan. Makanya ayo merujuk kepada Al-Quran, beri syariat ben Gusti Allah. Kong langkong bulan saat ini makin pun masuk ke bulan Dzulqa'dah Dzulqa'dah muncak maturana bulan takepe Dzulqa'dah ni salah satu dari 4 bulan yang diharamkan, yaitu dimuliakan. Arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berurutan, 1 terpisah, bulan Rajab. Timangken ni kapun masuk ke tangkel situng, takepe riaja sora Recep 4 bulan yang dimuliakan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Apa kata Allah? Di bulan itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Karena kezaliman dhulumatun yaumal qiyamah, kelak akan menjadi kegelapan. Ada lampunan yang hari kiamat. Kegelapan kelak yang kita lakukan. Tengate, milana Al-Quran hadir untuk menyelamatkan itu. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim. Ini di Hasyiatus Sawi, di tafsir Sawi. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang mengerti tentang maknanya. Makanya Allah alif lam ra, alif lam mim, ya. Yasin, alif lam mim, alif lam ra. Nah, itu Allah yang mengerti maknanya. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إنا أنزلناه ألف لام را. الله أعلم بمراده. Kitabun, adapun itu kitab, anzalnahu diturunkan, ya, ilaika, ya, kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minadh dhulumati, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya yang terang benderang, dari kecubaan menuju kefokusan. Minadh dhulumati ilan nur. Kemudian ini ayat nikah dijadikan diktum oleh ibu kita Kartini, murid dari Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, Mbah Soleh Darat, andik tafsir, andik tafsirnya, Mbah Soleh Darat, gurunya ulama Nusantara. Ternyata Anika Raden Ajeng ibu kita Kartini pernah menjadi muridnya Mbah Soleh Darat. Kemudian yang berharap dan mengajukan permohonan agar bagaimana Syekh Soleh Darat menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa, nyarahi hikam dengan bahasa Jawa. Kulandik kita apa? Utawi tegesi iki lah bahasa Jawa.
Coba, biar bocah tak kira ngerti kia dan kula tak ngerti kia kok. Tidak sako nik maca kana. Yang tidak tempat kaya mau tak pun. Tegese utawi, utawi. Ki mana no nama angkui Arab pegon. Arab bahasa Arab. Bahasa king bahasana Jawa. Tulisan Arab king bahasana Jawa. Ki utawi tegese iki. Nah ini iki. Nah, napa macam-macam bahasa Jawa kerubunya ki waktu ajar ki ya ki. Nah, lihat kemudian napa mintakah sesole darat kiai masyarakat Jawa tidak tahu kiai ke Al-Qur'an, tolonglah kiai terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Muncul tafsir pas terjemah dengan bahasa Jawa. Kemudian diterjemahkan ke nikah pas ngerti Raden Ibu kita Kartini dijadikan diktum minad dzulumati ilan nur. Habislah gelap, terbitlah terang. Nah, keluar dari Al-Quran. Orang tak ngerti kan tak tahu berak. Raden Ibjeng kita Kartini. Foto nasi yang kui konderwa. Namanya man gelung. Keluar kemperna Belanda. Ada foto yang lain sejarah yang kikat itu Raden Ibu kita Kartini menggunakan kerudung. Andik guna foto andik kerudung. Keruasian Belanda ingin mencerabut akar dari Indonesia. Cek nikah Islam tidak berkembang dengan Indonesia. Belanda kerua sejarah-sejarah Belanda yang menulis. Nah, tapi seakan-akan tak andi ke masa akan-akan berak ngak ke nikah Raden Ibu kita Kartini ahli Quran kia. Raden Ibu kita Kartini. Jadi panjenengan mun andi foto sebeda kondenar kau tu andi kia foto saya andi jilbab kerudung nah. Jadi kerudung Ibu kita Kartini ra men yang kui konde ki nama konde kerang gelung ki kui kerudung nah kenika. Jadi Al-Qur'an diturunkan litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Tetapi itu semua biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Muntah oleh izin Allah tak kira keluar dari kegelapan menuju terang bener. Ketika kaptinika izin Gusti Allah ki ila siratil azizil hamid, yaitu kepada jalan tariq. Sirat nikah tariqi. Ayo tariq nikahnya mana? Celana al-aziz, dat yang maha perkasa, al-hamid, dat yang maha terpuji. Dati nikah. Dati Al-Quran ciptaan Gusti Allah kangkui kelak litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari yang kikat itu kegelapan. Makanya orang atorok ke Al-Quran mari abad ni keluar dari kegelapan, dari tak tahu menuju tahu, dari gelap menuju terang. Makanya itu jangan berlarut-larut dalam kegelapan. Mereka tak oleh jangan berlarut-larut dalam kebodohan, jangan berlarut-larut dalam kemaksiatan. Aba maksiat segera lari kepada taat. Aba jahat segera lari kepada kebaikan. Kita gelap segera lari kepada Tetimun kata mau ke sesuatu yang gelap buru pas antar ke terang. Mari etanga. Dan jenengan lampu terang awallah padam padam tak bisa melihat sesuatu entar nyare bermacarana seodi ngangkui lelen pokoknya cari cara yang gelap bisa terang lagi nikah nyamana ate pun gelap berbahaya tak bisa tahu pas. Oleh karena itulah ayo kulubun panjenengan bersama-sama hilangkan kezaliman, perbanyak baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nikah doanya istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam berdoa, ada yang menyebutkan nikah 300 tahun bertaubat kepada Allah. Puru etrema maus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Pas dipertemukan ben sayyidatuna Hawa, ibunda Hawa. Di mana dipertemukan? Di Jabal Rahmah nang padang Arafah, tugu kasih sayang. Oh, ni kemarin nika. Marena nika bulan Dzulhijjah tanggal sanga riaja bulan Aci anika panjenengan lihat coba di televisi Mekah, televisi Arab, lihat gunung yang coklat berubah menjadi putih.
Mak bisa, engki cung lautan jutaan manusia atompok nang ke dia kagapi. Pote kalampin pote kagapi. Kunong ngao bo base coklat tetipo pote. Beni tanah nao bo itompo orang tak tangale tanah napon. Cung jutaan orang. Dan kenika wajib pada dengan kenika. Mon orang haji tak wukuf dengan kenika lah tekak datang misalnya beberapa tahun misalnya abid dengan saking waktu Arafah tak beda dengan kenika tak kocak haji. Bukan beni tak kocak mon sebutan tidak dinamakan haji dan tidak melaksanakan haji. Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Tapi wukuf nang tanggal sangat bulan Dzulhijjah. Makanya mon bulan haji orang sakit neng rumah sakit kasak, benih rumah sakit dia kiwa kasak ngapre. Maksudnya rumah sakit neng Mekah, mon orang sakit ke Mekah ke haji, pas tanggal sangat ki bede rumah sakit kiba ben infosa, ki boy sotok, pokoknya bede neng Padang Arafah. Mon tak sotok, tak haji akun sakit. Waktu badan nang dia. Eko otok na tekak nang tak tak ingat napa sotok kau tu badan nang Arafah nang sotok kafe. Angkan banyak orang sakit kasar di rumah sakit sotok. Mun bakun nang rumah sakit ada tak sah haji nah. Dan tidak boleh diwakilkan. Nah, kalau yang lain jamarat kekapi boleh diwakilkan oleh nyoroh oleh. Orang sakit kan tak bisa lempar derma tempat kakancan bas deui na bas. Nah, tak bisa kan lempar jeung tak kuat ki nganeka nyoroh oleh mewakilkan. Nah, tapi mun untuk wukuf tak boleh. Mangkana kau tu isabak gini kata kak bi infusa, kau tu tak bi oksigen nah kau tu ikiba. Nah, tapi mun lempar jamarat oleh ki tangkal sobolon oleh. Nah, nang jumper jumroh oleh bekele majer geng. Nah, mun wukuf tak oleh betulan dengan dah tekak pontang kentangan nak kau tu nang ke dia. Ya, nyamana wukuf wukuf aneka ki nang ke ni santai nang ke nika badan di Padang Arafah. Moga-moga era cekiana kita dapat kaban Madinah umrah haji dak ke Baitullah oleh panggilan dari Gusti Allah, oleh panggilan dari Gusti Kanjeng Nabi, oleh panggilan dari Sayyidina Ibrahim, oleh panggilan dari Sayyidina Ismail, oleh panggilan dari Sayyidatuna Hajar wa Sarah, oleh panggilan dari para ulama-ulama ahlul ma'la, ahlul baqi, ahlul uhud, ahlul badar, dan oleh panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kala ben kakaramatanna para wali-walina Allah Subhanahu wa taala kong langkong oleh barakana muallif sing aran kitab Kak Dinto Tafsir Sawi engki Kak Dinto cukan Bulughul Maram dan sateja para ulama-ulama bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.